Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rilith Vinazara NPM 19012010045. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya dalam mata kuliah Aplikasi Manajemen Terpadu kelas D. Dalam studi kasus tersebut dijelaskan bahwa pada 3 bulan lalu PT Bulan Sabit yang bergerak di bidang industri dan makanan telah melakukan ekspansi ke 3 pulau besar, yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Setiap dari cabang tersebut memiliki seorang pemimpin, yaitu General Manager. Dalam kasus tersebut, kita diposisikan sebagai seorang General Manager yang telah memimpin selama 3 bulan, sehingga ada 4 kasus yang harus kita selesaikan. Penyelesaian kasus yang pertama yang akan kita bahas adalah 5 tahapan fungsi manajemen faktur. Yang pertama, yaitu perencanaan produksi. Adalah suatu perencanaan mengenai faktor-faktor produksi yang diperlukan untuk memproduksi produk pada suatu periode tertentu di masa yang akan datang sesuai dengan perkiraan yang sudah ditetapkan. Lalu yang kedua, ada pengaturan rute produksi, yaitu urutan-urutan pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produksi suatu produk. Lalu yang ketiga, ada pencatatan anggaran, yaitu suatu teknis akuntansi yang berperan untuk mencatat setiap peristiwa transaksi yang terjadi yang terdapat pada tiap anggaran, yaitu mulai sejak pengesahan anggaran, dialokasikan ataupun yang dilaksanakan hingga saat penutupan buku anggaran di akhir periode. Lalu yang keempat, ada rencana produksi. Perbedaannya dengan perencanaan adalah perencanaan itu proses untuk menentukan rencana. Jadi produk dari perencanaan itu adalah rencana. Sehingga dalam suatu rencana ditetapkan tujuan yang ingin dicapai dan pedoman-pedoman untuk mencapai tujuan itu dengan secara jelas. Sehingga tanpa rencana dan rencana berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang terakhir ada pemantauan stok. Itu sejenis monitoring untuk mengecek segala bahan atau kebutuhan persediaan yang diperlukan selama proses produksi. Selanjutnya kita masuk ke kasus yang kedua, yaitu membuat manajemen persediaan PT Bulan Sabit. Di sini saya memilih menggunakan aplikasi Odoo karena aplikasi Odoo ini sangat mudah dan bisa diakses secara gratis. Saya menggunakan aplikasi Odoo ini melalui web. Nah, pada slide selanjutnya ini terdapat 2 gambar. Gambar pertama ini adalah tampilan di mana kita telah masuk aplikasi Odoo menggunakan akun, dan akunnya pun itu bisa diakses secara gratis. Nah, di sini ada beberapa item yang sudah saya pilih. Untuk memilih item-item ini kita bisa memilih aplikasi, lalu kita bisa memilih apa saja yang ingin kita gunakan dalam proses ini. Di sini saya telah memilih penjualan, pencatatan akuntansi, dan persediaan. Nah, karena di sini saya akan membuat manajemen persediaan, jadi kita pilih yang inventory. Lalu setelah dipencet, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada receipt, return, delivery order. Receipt ini adalah catatan dari pembelian, lalu ada delivery order itu adalah pesanan yang harus kita buat. Lalu ada return itu adalah pengembalian dari konsumen. Mungkin itu ada yang tidak sesuai dengan pesanan konsumen itu, maka akan masuk di return. Lalu slide selanjutnya, untuk menambah suatu catatan ini, kita lihat di bagian atas itu ada tulisan produk. Nah, itu kita pencet, lalu akan muncul tampilan pada gambar yang di bawahnya kosong, lalu ada tulisan create, itu kita buat. Nah, setelah kita pencet, maka tampilan akan seperti gambar yang paling kanan. Itu kita harus mengisi data. Yang pertama ada produk name, jadi produk apa yang akan kita sediakan untuk konsumen. Lalu ada beberapa data yang juga harus kita isi. Nah, pada slide selanjutnya ini saya sudah mengisi untuk isian apa aja yang sesuai dengan data itu. Yang pertama itu ada nama produk. Di sini saya memasukkan produk spaghetti carbonara. Nah, untuk pilihan di bawahnya itu adalah pilihan can be sold, bisa dibeli, can be purchased, bisa dijual. Di sini saya milih untuk hanya bisa dibeli karena ini produk makanan. Jadi tidak bisa untuk dijual lagi oleh reseller karena bahan bakunya juga dari kita, dan makanan itu adalah yang expirednya cepat ya, basinya. Habis itu kita mengisi yang produk type, itu diisi consumable karena ini dibeli untuk konsumen.
Lalu invoicing policy-nya itu order quantities, yaitu sesuai pesanan pelanggan. Lalu di sini saya juga memasukkan customer tax, yaitu pajak konsumennya. Karena PT Bulan Sabit ini merupakan perusahaan yang sudah berkembang besar, yang sudah membuka cabang 3 pulau, sehingga di sini saya masukkan pajaknya 10% dari tiap item. Dan produk kategorinya ini adalah saya pilih makanan. Nah, setelah selesai mengisi data-data tersebut, kita pencet save agar data-data tersebut bisa tersimpan. Nah, pada slide selanjutnya ini adalah merupakan daftar-daftar yang sudah saya buat sebanyak 21 menu di sini. Jadi setelah kita selesai mengisi data tersebut, maka tampilan akan muncul seperti ini. Sekarang kita masuk ke kasus yang ketiga, yaitu membuat siklus atau penjualan PT Bulan Sabit. Kita melanjutkan dari proses yang manajemen persediaan. Setelah kita selesai membuat manajemen persediaan, kita kembali lagi ke aplikasi dan kita milih item yang penjualan atau sales. Nah, jika kita mencet sales, maka tampilannya akan seperti gambar yang kedua. Jadi sini sudah ada 2 catatan penjualan. Nah, untuk membuat catatannya ini kita pencet create. Lalu seperti gambar yang pertama, ini adalah tampilan setelah kita pencet create. Lalu kita menulis customernya itu siapa dan tanggal pemesanannya itu berapa, dan juga pembayarannya seperti apa. Nah, di sini saya menggunakan contoh Alvin ini sebagai customer, lalu tanggal expire-nya, batasnya itu adalah 27 Desember dan pembayarannya itu secara langsung. Untuk memilih produk, kita bisa mencet produk, seperti gambar yang kedua itu kita pencet produk, maka tampilannya akan seperti gambar yang ketiga. Jadi kita tinggal memilih sesuai apa yang dipesan oleh Alvin. Nah, muncul item-item ini itu adalah dari manajemen persediaan yang sudah kita buat tadi di awal. Nah, di sini slide selanjutnya, di sini Alvin itu memilih menu cappuccino. Nah, untuk kuantitas itu adalah jumlah dipesan itu hanya 1. Nah, jika kita memilih cappuccino, maka untuk unit price dan pajaknya itu sudah otomatis keisi sesuai dengan apa yang kita isi di manajemen persediaan tadi. Nah, setelah itu kita pencet save, maka tampilan akan seperti gambar yang kedua. Jadi cappuccino sudah masuk ke daftar yang dibeli oleh Alvin. Nah, jika masih ada item lain yang dipesan, maka kita pencet add lagi, prosesnya sama seperti tadi, dan maka akan muncul lagi seperti ini pada gambar ketiga. Lalu setelah kita selesai mengisi di penjualan, kita kembali lagi ke aplikasi. Sekarang kita masuk lagi ke manajemen persediaan. Nah, jika kita klik, maka seperti gambar yang kedua, yang tadinya delivery ordernya masih 0, sekarang ada 1 pesanan, yaitu pesanan yang Alvin yang kita buat tadi. Nah, jika kita klik, maka tampilannya akan seperti ini, pesanan Alvin, sesuai dengan yang tadi kita buat di penjualan. Nah, setelah kita pencet yang punya Alvin, maka tampilan akan seperti ini. Kita cek apakah sudah benar sesuai pesanan Alvin. Jika sudah, maka kita pencet edit untuk merubah status pesanannya. Jadi kita pencet action, lalu kita pilih yang validate, yaitu untuk memvalidasi pesanan. Nah, setelah kita pencet validate, maka seperti gambar yang paling kanan. Selanjutnya, setelah selesai memvalidasi, kita kembali lagi ke aplikasi, kita pilih yang penjualan lagi. Nah, di situ sudah tertera ya pada gambar kedua bahwa ada perubahan. Di Alvin itu sudah ditulis sales order. Jadi pesanan Alvin itu sudah siap dibuat. Lalu kita pencet yang bagian pesanan Alvin, lalu akan muncul seperti ini. Dan di situ juga sudah tertera ya berapa totalnya yang harus dibayarkan oleh konsumen. Nah, untuk mengubah statusnya kita pencet action lagi. Kita buat yang create invoice. Nah, setelah kita pencet create invoice seperti gambar yang kedua, maka tampilan akan seperti gambar yang ketiga.
Nah, karena ini dia bayarnya cash, jadi tidak ada cicilan, sehingga kita menggunakan regular invoice. Lalu setelah selesai kita create invoice. Nah, tampilan akan seperti gambar yang paling kanan setelah kita pilih create invoice. Jadi pesanan sudah fix. Nah, setelah selesai create invoice, maka tampilan akan menjadi seperti ini, seperti gambar yang pertama. Sudah ada keterangannya, invoice 2021. Jadi pesanan ini itu sudah dicatat, sudah direkam. Nah, setelah selesai, kita pencet lagi action, lalu ada pilihan confirm, itu untuk mengonfirmasi pesanan yang sudah fix. Nah, setelah pesanan sudah selesai, maka status di situ sudah bukan draft lagi, tapi sudah menjadi post, yaitu sudah dicatat. Setelah selesai dicatat, lalu kita buat registered payment, yaitu untuk transaksi pembayarannya. Kita pencet di action seperti gambar yang pertama, lalu di gambar kedua akan muncul tampilan seperti ini. Kita milih cash, lalu jika setelah selesai transaksi pembayarannya, maka seperti gambar yang paling kanan itu akan tertera tulisan in payment atau tanda bahwa pesanan tersebut sudah terbayar. Sekarang kita masuk ke kasus yang terakhir, yang keempat, yaitu laporan keuangan atas transaksi yang terjadi pada PT Bulan Sabit. Nah, setelah kita membuat manajemen persediaan dan juga ada siklus penjualan, maka pastinya ada laporan catatan atas transaksi yang sudah terjadi. Nah, untuk melihatnya, kita kembali ke aplikasi tadi, tampilan awal, lalu kita pilih accounting. Maka tampilan akan seperti gambar kedua. Di situ ada keterangannya, customer invoice, apa saja, tiap bulannya sudah ada. Nah, lalu yang cash ini sudah ada keterangannya 44.000, itu dari transaksi penjualan yang customer kita buat tadi di awal. Lalu untuk membuat laporannya, itu kita bisa melihat di paling pojok kanan itu ada garis 3. Nah, itu kita buka. Di situ sudah banyak pilihan. Nah, karena di sini kita mencarinya laporan, maka kita pilih yang reporting. Itu sudah banyak, ada jurnal umum, laba rugi, neraca, eksekutif resume, sama laporan arus kas. Nah, sekarang kita lihat yang laporan laba rugi. Nah, ini merupakan hasil laporan laba rugi transaksi yang tadi kita sudah buat. Di sini net profitnya itu sebesar 40.000. Lalu neraca, hasil neracanya juga sudah seimbang sebesar 44.000. Yang asetnya itu 44.000, liabilitiesnya 4.000, equity-nya 40.000, sehingga totalnya seimbang 44.000. Lalu eksekutif resume-nya di sini juga sudah bisa dilihat bahwa total cash-nya itu nggak ada. Terus profitability-nya itu net profit-nya 40.000, balance sheet-nya itu juga 40.000. Lalu laporan arus kas di sini juga sudah bisa ditampilkan bahwa cash and cash equivalent-nya itu closing balance-nya itu adalah sebesar 44.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa menggunakan aplikasi Odoo ini sangat efisien dan dapat membantu untuk pengaplikasian suatu manajemen di dalam perusahaan. Sekian hasil analisis yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.